teman-teman semua yang ada di rumah. Kita kembali lagi di acara di ibadah anak dan remaja. Dan kita lagi masih tetap secara online ibadahnya kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Bapakku datang ya. Yuk kita siap-siap ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucapkan syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sekali karena kebaikan-Mu. Kami masih boleh ada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Sertai hari ini dari awal hingga akhirnya, memimpin setiap kami semuanya, terutama hati kami, supaya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman-Mu terutama ya Bapa. Terima kasih Bapa, sertai sepanjang hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, hanya di dalam-Mu saya berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini tuh hari apa? Harinya Tuhan, waktunya kita untuk beribadah. Hari Minggu, waktunya kita ibadah, kita memuji nama Tuhan ya. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya
Sudah semangat untuk memuji nama Tuhan? Sudah panas lagi? Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Kita nyanyikan hati-hati gunakan mata kita, mulut kita, tangan kita. Ya, kita harus hati-hati karena kita anak Tuhan ya. Yuk. Hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tangan sekarang. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu ya. Yuk kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita boleh duduk kembali. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sikap hati yang mau memuji nama Tuhan ya. Kita nyanyikan Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang sayang. Ku puji, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita nyanyikan ini sekali lagi dengan sungguh. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang sayang. Ku puji, mulutku dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Pujian, kita angkat tangan semuanya yuk ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yuk kita sikap berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bisa diberikan kesehatan ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan
Kau menyertai kami ya Bapa, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami akan berbuah indah di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Pimpin ya Bapa, sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan diam. Kami enggak jalan-jalan, kami bisa tenang ya Bapa. Meskipun kami masih harus berhadapan dengan layar ya Bapa, tapi kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Halo teman-teman semuanya, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan belum? Harus siapkan diri ya, karena kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk manis ya, duduk yang manis, sikap mendengarkan yang baik ya. Kakak hari ini mau bercerita tentang Tabita. Ya, tentang Tabita ya. Kalian dengarkan ya? Ya. Jadi ceritanya begini. Di suatu kota itu bernama kota Yope, itu tinggallah seorang ibu yang bernama Tabita. Dia tidak memiliki suami, tidak memiliki anak juga. Tapi Tabita ini adalah orang yang sangat baik. Dia suka berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dengan cara apa? Dengan cara menjahit pakaian. Dia suka menjahit pakaian yang baik, yang bagus, dengan kualitas yang bagus, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian tersebut. Sehingga banyak orang yang sangat mengasihi Tabita ini, karena Tabita begitu baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang miskin. Nah, suatu hari Tabita terkena penyakit, dan penyakitnya itu sangat keras, harus sakit kasih. Nah, penyakit itu membuat Tabita meninggal. Akhirnya ketika dia meninggal, orang penduduk di Yope itu sangat sedih. Mereka mendengar kabar itu merasa sedih dan menangis karena si ibu yang begitu baik ini, Tabita, itu meninggal. Dan kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke atas loteng untuk disemayamkan. Nah, pada saat itu kebetulan di sekitar kota Yope ada nama kota Lida. Di situ ada Rasul Petrus sedang berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika orang-orang penduduk Yope itu mendengar ada kabar kalau Rasul Petrus ini lagi di dekat situ, mereka mengirimkan 2 orang untuk memanggil Rasul Petrus ini. Mungkin Rasul Petrus ini bisa memberikan mujizat untuk ibu Tabita ini. Nah, ketika sudah dipanggil, Rasul Petrus melihat bahwa si ibu Tabita ini sedang terbaring karena meninggal di kasur. Nah, ketika saat itu juga beberapa orang juga ikut datang di dalam ruangan tersebut. Mereka menangis sambil menunjukkan baju-baju yang ibu Tabita ini buatkan untuk mereka. Mereka menceritakan kebaikan dari Tabita ini kepada Rasul Petrus ini. Dan Rasul Petrus ini melihat kasihan, dan akhirnya Rasul Petrus ini menyuruh keluar ibu-ibu yang tadi yang sedang bercerita itu untuk keluar ke ruangan sebentar, karena Rasul Petrus mau berdoa dan berlutut kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu Petrus selalu berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tabita ini dapat diberikan mujizat yang luar biasa. Nah, ketika selesai berdoa, si Rasul Petrus ini berdoa memohon Tuhan berikan yang terbaik buat si ibu ini. Biarkan rencanamu yang terjadi, berikan kesembuhan, berikan mujizat yang luar biasa. Dan saat itu juga ketika Rasul Petrus selesai berdoa, dia bilang kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Dan saat itu juga mata Tabita terbuka, dan Petrus memegang tangan Tabita itu untuk membantunya berdiri. Nah, ketika hal itu semuanya dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang sedang menunggu Tabita, mereka sangat sukacita karena Tabita telah bangkit. Tabita telah menjadi hidup kembali. Mereka jadi
senang dengan melihat Tabita ini hidup kembali. Karena peristiwa itu, maka orang-orang di Yope ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya dan mau mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Nah, teman-teman semuanya sudah mendengarkan kan? Jelaskan apa yang kakak sampaikan, apa yang kakak ceritakan tentang Tabita ini. Di dalam cerita ini kita belajar beberapa hal untuk kasus ini. Pertama, ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh, seperti Rasul Petrus meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan dari Tabita ini, kita memohon sungguh-sungguh, apabila Tuhan menghendaki, Tuhan akan masih membukakan jalan terbaik dengan cara Tuhan memberikan kehidupan buat Tabita ini ketika saat dia sudah meninggal, tapi Tuhan memberikan mukjizat sehingga dia bisa hidup kembali. Begitu juga Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Apabila kita ada keinginan, Tuhan, aku pingin supaya aku pintar, supaya aku bisa diberikan kekuatan untuk bisa menerima pengajaran-pengajaran dari sekolah. Berikan saya kekuatan Tuhan supaya saya bisa menerimanya dengan baik. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bisa menerima pelajaran-pelajaran dari sekolah dengan baik. Itu contohnya. Yang kedua, berbuat baiklah kepada semua orang. Seperti Ibu Tabita ini sangat baik kepada semua orang, sehingga dia sangat disayangi oleh semua orang yang ada di penduduk Yope itu. Ketika dia meninggal, begitu banyak orang yang sedih karena meninggalnya si ibu ini. Tetapi ketika dia bangkit lagi, dia hidup lagi, orang-orang bersuka cita. Nah, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus berbuat baik kepada semua orang, supaya orang lain melihat kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Masa anak Tuhan suka mencuri? Masa anak Tuhan suka membolos? Masa anak Tuhan suka membangkang? Enggak kan? Tetapi anak Tuhan itu selalu menurut, terus selalu berbuat baik, selalu rajin belajar, terus kemudian dia suka menolong orang tuanya, dan kita berbuat banyak kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain sangat terberkati dengan kehidupannya kita, orang lain senang dengan hidup kita. Nah, itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berbuat baik kepada semua orang, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, beginilah firman Tuhan, supaya kalian bisa, kita kembali diingatkan kembali untuk berbuat baik dan selalu memohon kepada Tuhan apa yang kita inginkan, ya. Kita bercerita kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Nah, itulah anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekian firman yang Tuhan ada hari ini. Semoga firman yang kakak sampaikan ini bisa berbuah harum, bisa berbuah di dalam diri kita semuanya. Oke, see you next week. Nah, bahan evaluasi untuk minggu ini, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Tabita, tentang kebaikan, kakak mau kasih kalian pekerjaan untuk kalian bisa menceritakan atau kalian bisa mempraktekkan kebaikan apa yang sudah kalian lakukan. Kalian boleh kalian ingat-ingat kembali, aku berbuat baik apa ya. Nah, kalian bisa ceritakan dengan storytelling, atau kalian bisa memberikan contoh dengan cara kalian misalnya aku berbuat baik kepada mamaku, aku membantu mereka masak. Kalian bisa videokan itu, terserah kalian mau storytelling atau mau mempraktekannya langsung. Boleh kepada orang lain, boleh kepada orang tua, kepada saudara, terserah. Pokoknya tunjukkan kebaikan kalian kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa senang dengan kebaikan yang kalian lakukan, ya. Oke, kalian jangan lupa dikumpulkan hari Jumat di Kak Fani, ya. Jangan sampai terlambat, karena ketika kita melewati hari Jumat tidak ada poin lagi. Oke. Nah, untuk itu sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah hari ini, ya. Kalian siapkan hati kita, kalian lipat tangan, tutup mata, oke? Nah, Kak Elvin akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa
mendengar firman Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah ini, dan kami bisa mengikuti dengan baik semuanya Tuhan. Ini semua karena kebaikan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk bisa berlaku kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak yang takut akan Engkau, yang mereka bisa mengenal Engkau di dalam diri kami Tuhan. Ajarkan kami selalu berbuat dengan baik, berbuat baik dengan tulus semuanya Tuhan, sertai hidup kami, sertai keluarga kami Tuhan, sertai sekolah kami Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah ini, biarkan firman yang sudah disampaikan melalui kakak kami bisa berbuah harum di dalam diri kami bisa bertumbuh, kami bisa selalu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Dadah. Tuhan Yesus berkati agar Indonesia tetap damai dan tidak terjadi demo serta penjajahan. Berkati juga agar corona cepat berlalu, agar kita dapat melakukan aktivitas kami lagi. Berkati agar perekonomian Indonesia segera pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, Abigail sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Nathan mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan Tuhan, berikan kedamaian, hilangkan virus corona Tuhan. Jagai kami semua, jagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini Cia mau berdoa Tuhan, kasihkan Indonesia kedamaian, semoga corona ini cepat hilang. Ayah, mama, kakak, adik, dan keluargaku Tuhan, semoga aku bisa ke sekolah, bisa ke gereja Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Semoga di rumah kami baik-baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Haleluya, amin. Ya Tuhan kami yang di surga, jadikanlah Tanesa pendamai bagi orang di sekitar Tanesa. Seperti jika ada pertengkaran, Tanesa bisa mendamaikan. Dan jika ada kesalahpahaman, Tanesa bisa mendamaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa.